Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang polisi yang mengendarai motor tewas akibat menabrak tronton mogok di Mesuji. Dua pria yang terpergok akan mencuri di rumah warga di Lampung Selatan dihakimi massa. Satu pelaku tewas. Sejumlah daerah di Lampung siaga bencana yang diakibatkan cuaca hujan, angin, dan gempa. Sirine peringatan tsunami dibunyikan untuk menyebarkan informasi dini potensi tsunami akan melanda pesisir Tanggamus Rabu pagi. Petugas mengimbau warga pesisir Tanggamus segera mengungsi melalui jalur evakuasi menuju ke tempat yang aman. Selain membunyikan sirine, petugas juga meletuskan kembang api ke arah udara sebagai peringatan dini akan terjadi tsunami. Namun ini bukanlah kejadian sebenarnya, melainkan rangkaian simulasi penanganan bencana gempa bumi dan tsunami. Simulasi digelar dalam apel siaga bencana dalam rangka tanggap darurat bencana hidrometeorologi 2025 yang digelar di Pantai Muara Indah, Kota Agung, Tanggamus. Apel digelar oleh Polres, TNI, Pemda, Basarnas, BMKG, dan organisasi relawan. Kita koordinasi dengan BPBD dan juga dengan Basarnas maupun dengan dinas-dinas pemerintah terkait TNI, kita juga libatkan. Jadi hari ini kita melaksanakan apel kesiapan personil yang ada, lebih kurang 229 personil kita libatkan untuk hari ini. Nah, dan untuk pesannya sendiri untuk masyarakat, karena isu megatrust ini kan sangat sensitif sekali, masyarakat banyak yang khawatir. Nah, untuk pesannya sendiri seperti apa, Dan? Untuk pesannya, karena ini wilayah pantai, pesisir pantai, tetap harus kita antisipasi kepada saudara-saudara kita semua, kita waspada apabila ada peringatan, kalaupun tidak juga ada lokasi aman, titik yang paling tinggi mana tempat kita akan menyelamatkan diri, kemudian juga kita bisa tetap melihat informasi yang ada. Agar seluruh dari elemen yang terlibat dalam kebencanaan bisa bersinergi, bekerja sama dengan baik, dan melakukan apa dalam melaksanakan apabila terjadi bencana baik tsunami maupun gempa bumi. Simulasi ini apakah terkait dengan informasi megatrust, Pak? Masih ada kaitannya dengan megatrust karena memang isu yang berkembang bahwa salah satu daerah yang terkena efek dari megatrust adalah daerah Kabupaten Tanggamus, terutama di daerah pesisir pantai. Makanya kita agar supaya kita lebih tanggap menghadapi situasi yang akan terjadi, kita melakukan apel siaga pada kesempatan hari ini. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, gempa megatrust, curah hujan, temperatur, angin, dan kelembapan. Warga diimbau terus mewaspadai bencana yang bisa datang setiap saat. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Apel siaga dalam rangka tanggap darurat bencana alam hidrometeorologi 2025 juga digelar di halaman Mapolres Lampung Utara Rabu pagi. Apel melibatkan polisi, tentara, Pemda, Basarnas, BMKG, dan organisasi relawan. Apel untuk menyiagakan personil, kendaraan berupa mobil, perahu karet, hingga ambulans. Totalnya sebanyak 300 personil gabungan yang disiagakan untuk menangani bencana. Bersama kesiapsiagaan tanggap darurat dalam rangka mengantisipasi bencana. Jadi kita bersama dengan seluruh elemen, baik itu pemerintahan, dari BPBD, dari Basarnas, dari PMI, dan lain sebagainya, TNI, Polri, kita melaksanakan apel ini dengan tujuan adalah untuk melihat kesiapan, baik itu sarana prasarana,
maupun personil, maupun logistik, maupun posko dan lain sebagainya. Sehingga apabila nanti terjadi bencana dan lain sebagainya, kita sudah siap untuk digerakkan. Untuk secara keseluruhan kita sudah siap, baik itu personil maupun sarana prasarana. Sehingga apabila nanti terjadi bencana dan lain sebagainya, seluruh elemen kita langsung terjun kepada lokasi terdampak bencana tersebut. Siaga bencana hidrometeorologi digencarkan untuk menghadapi potensi gempa dan tsunami megatrust. Potensi megatrust jadi ancaman nyata berupa gempa bumi dan tsunami akibat pergeseran dua lempeng benua di bawah permukaan laut. Bencana itu berpotensi di wilayah Selat Sunda yang berhadapan langsung dengan wilayah Lampung. Ancaman harus dicegah sejak dini untuk meminimalisir jumlah korban jika bencana benar-benar terjadi. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar apel kebangsaan sekaligus apel kesiapan tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang digelar di lapangan Saburai Bandar Lampung Rabu pagi. Apel melibatkan ribuan personil Satuan Linmas, BPBD, Damkar, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Polisi, dan Tentara. Wali Kota Bandar Lampung mengajak seluruh pamong, babinsa, dan babin kamtipmas untuk terus mengayomi masyarakat serta menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan masing-masing. Koordinasi antara camat, lurah, babinsa, dan linmas diminta terus ditingkatkan agar penanganan setiap permasalahan di tingkat wilayah dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel kebangsaan pada hari ini kita seluruh pamong ya, hampir 9.000-an lebih yang kita hadirkan pada saat ini. Harapan kita mereka makin mencintai pekerjaannya, makin menjaga situasi yang ada di daerahnya masing-masing. Kalau dengan seperti ini kita apel kebangsaan ya, kita lakukan kepada seluruh pamong-pamong yang ada di Bandar Lampung. Kami dari pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Kapolresta berharap kepada semua pamong yang ada di Bandar Lampung bersama Babin Kamtipmas terus kita sama-sama mengayomi masyarakat dengan dikoordinir oleh lurah dan camat. Harapan kita Kota Bandar Lampung harus lebih aman. Ya, siapapun yang hadir di Bandar Lampung semuanya nyaman. Dan siapapun yang hadir di Bandar Lampung semua melihat keramah-tamahan, kesiapsiagaan dari Bandar Lampung. Itu harapan kita semua. Pada apel tersebut juga menurunkan peralatan penanganan bencana alam. Bandar Lampung merupakan salah satu daerah di Lampung yang rawan dilanda banjir bandang. Berdasarkan data BPBD Bandar Lampung, sejak Januari hingga April 2025, sebanyak 8 orang meninggal dunia akibat banjir bandang. Banjir bandang juga merusak ribuan rumah, kendaraan, dan infrastruktur. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.